Halo, apa kabar Anda Oh, semua? Mudah-mudahan selalu sehat ini, selalu doa saya bersama Bung Rocky Gerung. Anda semua tetap sehat, tetap bisa ngobrol dengan kita, merawat akal sehat. Jadi dan akal sehat itu hanya bisa terwujud kalau fisiknya juga sehat. Begitu ya, Bung Rocky ya? jangan sekali-sekali membenci akal sehat. Karena akal sehat produk alam semesta, bukan produk luar negeri ya. Langsung cepet amat, langsung ke situ rasanya. Ya, nggak. Tapi sebelum kita ngomongin soal benci membenci, kita ngomongin cinta mencinta, tapi juga ngomongin KLB. Rupanya saya tadinya menganggap bercanda tuh ketika Andi Arief cerita tentang Muldoko yang mau bikin KLB di Sibolangit gitu ya. Saya tahu tuh tempatnya dingin, enak tuh Sibolangit, tapi suasananya panas nih ya gara-gara itu. Ya, ada yang pergi cari tempat dingin karena pasti akan panas. Karena itu pergi ke Sibolangit. Dan Sibolangit itu zaman saya itu tempat tempat dulu, apa namanya itu? Pramukaan apa? Pramuka ya, Iya, Jambore. Jambore. Yes. Jambore. Jadi anggap aja Jambore Partai Demokrat. Dan sebetulnya nggak ada soal sebetulnya supaya diperlihatkan pada publik bahwa ambisi-ambisi untuk menunggangi atau bahkan mengganti kepemimpinan Demokrat itu berlangsung aja di luar sana. Jadi orang dapat poin akhirnya bahwa memang ada upaya untuk kudeta itu kan. Itu poinnya di situ tuh. Tapi saya kira Partai Demokrat memang mengantisipasi itu dan berupaya untuk membiarkan publik yang menilai yang mana yang sah, yang mana yang ambisius gitu. Tentu saja banyak pihak yang menganggap kan biasa, KLB memang KLB itu biasa. Kalau ada sesuatu yang mesti diagendakan secara luar biasa itu. Tapi kalau pergantian ketua itu agak absurd alasannya kan dia barusan terpilih beberapa bulan lalu tuh. Itu artinya ada dendam yang kemudian dieksploitasi oleh pihak luar. Jadi buat sementara kita lihat semacam itu dan berita-berita berseliweran ikut memanaskan politik. Nah, saya kira Partai Demokrat juga dengan sengaja membiarkan isu ini karena udah berlangsung dan mengambil gain dari peristiwa ini. Kan nama Partai Demokrat ada terus di pers kan akhirnya kan, maka elektabilitasnya naik itu. Jadi ya. Blessing in disguise dari Sibolangit ya, Demokrat menunggu panen baru. Iya, tapi publik mengamati dengan cermat karena hati-hati. Selama ini itu nggak penting mau sah atau tidak. Tapi kalau kemudian disahkan oleh Kumham, Kumham itu kan jadi serius tuh, Bung Rocky. Seperti partai lainnya. Polanya kan begitu terus. Itu polanya itu sama seperti Partai Berkarya akhirnya dibatalkan kepemimpinan di luar Tommy Soeharto tuh. Jadi sebetulnya ini kan soal politik Indonesia itu karena nggak punya kemampuan untuk kompetisi dan memang kekuasaan atau negara tidak membuka iklim kompetisi, maka terjadilah jegal menjegal dari belakang itu dari macam-macam kepentingan. Kalau kompetisi ada itu terbuka aja kan. Nah sekarang kita mau lihat apa sebetulnya di belakang KLB itu. Tentu agendanya adalah 2024 atau kalau mau lebih maju ke depan 2022-2023 ada pilkada. Tapi tetap itu agenda 2024. Jadi publik menganggap bahwa mereka yang punya ambisi mengambil alih partai itu pasti disuruh oleh istana. Karena udah ada contoh sebelumnya tuh pas event partai inilah P3, Golkar bahkan dulu diacak-acak oleh istana, P3, PKB, macam-macam kan. Jadi akhirnya satu pola terbentuk pikiran bahwa apapun alasannya orang melihat istana ada di balik upaya pengambil alihan partai-partai ini atau mengacak-acak partai putih. Itu nggak sehatnya demokrasi kita. Ya, oke. Sekarang kita tinggalkan dulu soal KLB. Kita ngomongin benci membenci. Tapi saya sebenarnya lebih suka cinta mencinta itu. Karena kemarin kan ini menurut saya jadi menarik. Ada seorang presiden menyatakan sesuatu dan kemudian diralat oleh Menteri Perdagangan. Walaupun dia bahasanya pasang badan. Gitu. Tapi kan orang bertanya-tanya nih, apa yang salah nih? Salah briefing, salah dengar, salah kesimpulan, atau salah apa? Karena tiba-tiba kita mendengar juga ini begitu ribut-ribut benci 1 juta ton beras akan masuk. Ini kan gawat nih kalau 1 juta ton kemudian dibenci oleh presiden. Nanti tukang nasi goreng itu dia taruh plakat di gerobaknya, beras bukan dari luar negeri kan.
Begitu kan, cintai nasi goreng dengan beras lokal gitu. Jadi orang akan pilih mana nasi goreng yang pakai beras yang sedang diimpor oleh presiden, mana yang datang dari lahan kita sendiri. Jadi kerumitan itu atau sebut aja kekonyolan presiden menyebabkan menterinya jadi ribut segala macam tuh. Menteri Perdagangan, oh saya minta sekali lagi ini jangan diperpanjang. Jadi ngapain sebetulnya? Kalau di briefnya salah ya nggak ada soal kan. Tetapi masalahnya orang menilai presiden memang tidak pernah konsisten bahkan dalam narasi. Apapun yang mau pasang badan ke seluruh kabinet orang teranggap ya ini presiden ngaco aja tuh. Kan ini duduk perkaranya tuh. Karena itu kita harus anggap ya presiden sebagai presiden lokal, produk lokal. Memang sebuah produk yang gagal juga, gagal membuat narasi, gagal untuk membaca akibat dari pernyataannya itu. Jadi kesibukan istana sekarang adalah berupaya untuk tenang kalau presiden ada di depan mic. Karena semua udah siap-siap. Waduh, beliau salah ngomong lagi nih. Kita lagi yang mesti benahin tuh. Jadi konsultan beliau ini nggak bisa memberi sinyal pada presiden bahwa yang namanya pidato presiden itu akan dicatat bukan sekedar di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Maka akan terjadi boykot misalnya. Gila, masa membenci produk asing itu kan menghina sistem perdagangan bebas dan nggak paham bahwa nggak ada lagi yang disebut produk asing. Semua produk itu adalah kompilasi dari produk-produk lokal seluruh dunia tuh, karena ada global chain dalam distribusi kan itu yang nggak dipahami oleh Bapak Presiden. Oke. Nah, dampaknya ini memang sebenarnya kita bukan persoalan benci impor atau tidak, tetapi yang kita soroti adalah selalu satu komunikasi publiknya dari presiden ya. Kalau waktu lalu kan presiden menegur para menterinya, kemudian ingat kan Pak Muldoko menyatakan bahwa yang boleh ngomong dari istana itu cuma 3 orang begitu. Cuman Muldoko, Mensekap dan Pratikno. Ini jangan-jangan tiba-tiba nanti muncul presiden tidak boleh ngomong. Nah, ini kan bahaya juga kalau seperti itu terjadi. Kalau itu lebih bahaya, presiden nggak boleh naik mobil kepresidenan tuh, karena itu produk luar negeri kan. Jadi kita hidup dari kekonyolan komunikasi itu, dan itu yang orang sebetulnya udah nggak peduli siapa yang membenci presiden, nggak ada yang benci presiden, bikin salah pun orang ketawain aja tuh. Nah, kesibukan mencari pembenaran itu yang membuat kita menduga lagi bahwa memang itu udah compang-camping di sana tuh. Tambal sulam tuh komunikasinya tuh. Juru bicara presiden udah nggak tahu mau bikin apa karena dia juga memang terbatas sebagai produk lokal, dia juga ada produk gagal. Ya karena dia nggak bisa atasi kan kemacetan komunikasi. Masa Menteri Perdagangan yang disuruh ralat komunikasi presiden? Anda jangan jangan ikut-ikutan mencela produk lokal dong. Karena nanti siapa lagi? Satu istana tuh produk lokal yang gagal sebetulnya tuh. Kalau minta Pak Muldoko untuk ngomong, Pak Muldoko udah khawatir sekarang ngomong, ntar salah bicara bersih lagi dengan Pak SBY itu. Dan Pak Muldoko lagi sibuk mengatur politik lokal di Sibolangit. Jadi demikian yang berlangsung di kita, dan istana diamati terus oleh pers. Dan pers setiap kali mau buat headline tentang Jokowi presiden itu ketawa dulu kan, ini apa yang bisa membuat rakyat terhibur. Jadi sebetulnya beliau sudah diolok-olok bahkan tanpa dia tahu tuh. Di belakang layar dia diolok-olok. Mungkin juga kabinet bilang, aduh ini kok bisa ya presiden nggak bisa bedain antara membenci dan kompetisi itu kan. Kan mestinya presiden bilang, oke, kita akan berkompetisi dan kita yakin produk kita lebih unggul. Karena itu pasang 2 produk itu di etalase mall-mall kita. Nanti orang akan tahu bahwa ini yang unggul. Bukan disuruh benci supaya produk luar negeri disimpan di gudang kan. Bagaimana logika itu tuh. Tapi udahlah, kita anggap aja ini pembuktian tentang karakter presiden dan kemampuan konseptual beliau itu. Ya. Kan biasanya begini, kalau dalam kalau di komunikasi publik itu, bagaimanapun presiden itu kan last resort gitu ya, nggak boleh salah sama sekali kan gitu ya. Jadi artinya semua statement presiden itu memang harus disiapkan dengan baik. Tapi kalau saya lihat kemarin, saya kan kemudian penasaran tuh Bung Rocky.
saya preview pidatonya itu memang beliau bicara di luar teks. Teksnya sebenarnya sudah disiapkan gitu. Beliau bicaranya di luar teks. Gitu. Karena itu udah dibilangin, doa baca teks aja lo, nggak usah ngomong di luar teks. Kira begitu. Anak Betawi bilang, lu sih pecicilan, lu udah baca yang udah di depan lu. Ini siapa yang anak Betawi bilang begitu ya. Dan sebetulnya soal itu kan soal kecil, soal produk. Suruh Menteri Perdagangan ngomong. Kalau mungkin suruh Menteri Perdagangan yang ngomong kita membenci produk luar. Nanti dikoreksi sama Presiden. Presiden bilang bukan membenci seharusnya, tapi berkompetisi secara sehat. Jadi dia nggak disalahin. Ya itu benar, Herlu. Bahwa dia selalu ingin tampil di depan. Padahal sebetulnya di dalam politik, apalagi dalam politik yang penuh intrik hari ini, biarkan presiden di belakang untuk mengkoreksi menterinya. Bukan menterinya yang mengkoreksi presiden kan. Ini benar-benar dua produk gagal yang berupaya untuk menipu opini publik. Dan sebenarnya kalau mau, ini kita kasih trik ya, Bung Rocky. Kasih umpan beberapa menteri suruh bikin kesalahan dan kemudian presidennya meluruskan, kan itu tiba-tiba jadi hero nih. Kalau mau dilakukan semacam itu, harus ada dong menteri yang mau berkorban untuk presidennya kan gitu. Iya, itu yang namanya keahlian politik Rusia begitu tuh, diumpanin nanti dikoreksi itu. Kan iya, bagaimana kita mau jemput? Kalau saya menghindari terus kata dungu ya, tapi kadang-kala dia bawah sadar orang tuh menganggap Pak Rocky terusin aja memang dungu tuh. Kan netizen selalu ingin saya sebutkan itu, padahal saya menghormati beliau gitu. Jadi ada juga dungu lokal yang memang nggak bisa dibetulin tuh. Produk lokal yang dungu. Kalau soal dungu, saya kira itu sudah bukan intellectual property right Anda lagi, karena itu sudah jadi domain publik. Jadi kalau Anda mau aman, Anda minjam menurut netizen gitu. Jadi bukan Anda lagi, tapi netizen yang bicara gitu. Ya karena dia udah masuk jadi kosakata baru. Jadi menurut netizen sebaiknya sebutin dungu. Karena saya dapat WA macam-macam kan. Kenapa sih mesti ragu-ragu menyebutkan bahwa si Anu itu adalah nganu. Nganu itu artinya ngedungu. Itu beredar di WA saya. Jadi saya edit itu buat mengatakan bahwa gagal komunikasi menyebabkan orang menilai bahwa kapasitas dan kompetensi istana untuk memberi harapan juga akan mengambil jalan buntu. Kan ini soal sederhana tuh. Kan mestinya kan saya bangga produk Indonesia. Oleh karena itu saya ingin produk itu disandingkan dengan produk asing supaya kebanggaan saya yang dihasilkan. Bukan dengan saya bangga oleh karena itu saya benci. Itu kan bangga dan benci bukan satu pengertian yang setara kan. Ya. Oke, dan tapi soal begini kan sebenarnya sudah sejak kemarin kita ramalkan bakal banyak muncul semacam ini, dan kita sebenarnya tidak perlu kaget gitu. Makanya kemudian kita bisa menyikapi dengan santai begitu ya, dan melihat ini sebagai sebuah parodi saja kan. Yes, saya lihat istana tegang semua tuh, semua yang ada di talk show itu datang dengan otot yang udah tegang karena takut dihajar. Padahal publik cuma lihat itu sebagai parodi. Ngapain? Walaupun ujungnya tragedi itu, parodi yang kemudian berakhir tragedi. Dia menjadi tragedi justru karena pembelaan dari aparat presiden itu tidak proporsional. Tiba kita melihat dalam konteks apa, jelas-jelas konteksnya ada di teks, yang di luar teks itu pasti out of the context kan. Jadi kelemahan istana selalu apologetik, dan apologetik itu sifatnya negatif. Karena defensif. Orang apologetik diakui kesalahan, oke, minta maaf, selesai itu. Bukan justru mencari pembenaran dengan membuat konteks yang baru. Ya itu pasti dicincang lebih jauh lagi oleh netizen tuh kan. Itu yang mesti ada semacam kurikulum apalah, FNN kasih kursus kayak di situ pada juru bicara presiden atau menteri-menteri cara berdiplomasi di depan publik dalam situasi yang legitimasi menurun. Nah kita akhirnya berharap bahwa kalau kita bilang ke depan nanti diperbaiki, orang udah nggak peduli ke depan karena yang ke depan pasti akan masuk dalam jebakan yang sama gitu. Jadi kita nggak bisa berharap ada keledai yang belajar dari kesalahan langkah pertama tuh. Anda ngomong keledai kan ini ya, bukan siapa-siapa kan?
Keledai. Ya, ya, oke. Jangan membenci keledai. Ya, ya. Tapi mungkin kita perlu ingatkan juga pada Pak Muldoko ini, karena gara-gara Pak Muldoko jalan-jalan ke Sibolangit, ngadem ke Sibolangit, ini jadi situasi komunikasi di istana jadi kacau balau nih. Jangan terlalu sering jalan-jalan keluar istana nih, kan gitu, Bung Rocky. Nah, itu betul. Bagaimanapun Pak Muldoko yang paling ngerti bahasa tubuh presiden. Jadi, kalau sebuah peristiwa yang akan menimbulkan kontroversi belum lewat meja Pak Muldoko, itu pasti akan menghasilkan bully-membuli. Saya tetap anggap Pak Muldoko berpengetahuan di dalam mengedit komunikasi istana. Yang lain saya nggak lihat kemampuan itu. Jadi saya nggak membenci Pak Muldoko ya, saya menganggap beliau lagi berupaya untuk menghasilkan produk lokal baru dalam bentuk identifikasi politik, bahwa dia mampu untuk berseluncur di tengah-tengah segala macam ya sebut aja sinisme pada dia tuh. Jadi Sibolangit itu jadi semacam pertaruhan terakhir Pak Muldoko. Ini menurut pandangan orang ya, bahwa kalau Sibolangit gagal, artinya tidak terjadi angin puting beliung di Partai Demokrat, itu berarti reputasi Pak Muldoko selesai gitu. Itu aja pertaruhannya. Baik. Karena orang tetap anggap desain di belakang itu pasti berkaitan dengan soal attempted coup, upaya kudeta yang menyeret nama Pak Muldoko dan beberapa nama lain. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Salam salam cinta, jangan salam benci pada produk luar negeri. Tentu kita mencintai bangsa ini. Karena kita cinta bangsa ini, maka kita mesti membenci kedunguan-kedunguan elitnya. Kira-kira begitu rumusnya. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sip.